Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Adam Mugyati dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling. Bagaimana kabarnya adik-adik? Ibu harap kondisi baik serta keadaan sehat walafiat meskipun kita masih dalam pandemi COVID-19. Dan juga tetap semangat mengerjakan tugas dan tetap semangat juga beraktivitas ya. Baik adik-adik, pada hari ini dalam video pembelajaran akan membahas materi bimbingan dan konseling tentang kecakapan hidup dengan mengekspresikan emosi. Dan tujuan dari video pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat memahami apa itu kecakapan hidup dengan mengekspresikan emosi. Peserta didik dapat memahami kecakapan hidup dengan mengekspresikan emosi dalam berempati dan berpikir kritis, dan juga peserta didik dapat memahami gambar pola mengekspresikan emosi. Ya, pertama ibu akan menjelaskan kecakapan hidup dengan mengekspresikan emosi. Kecakapan hidup atau life skill adalah kemampuan seseorang untuk berani dengan mengatasi ekspresi emosi kita. Sedangkan emosi dapat didefinisikan beberapa, yaitu emosi menggambarkan bagaimana perasaan kita. Oleh karena itu, emosi kadang-kadang disebut perasaan. Kedua, emosi dan perasaan kita berbeda dengan pikiran kita. Pikiran kita menggambarkan apa yang kita pikirkan tentang suatu situasi, sedangkan emosi kita adalah bagaimana perasaan itu membuat kita merasakan sesuatu. Tiga, kita dapat membedakannya karena pikiran diungkapkan sebagai kalimat, sedangkan emosi selalu diungkapkan sebagai suatu kata. Dan yang terakhir, ketika emosi kita benar-benar kuat, kadang-kadang kita bisa merasakan di tubuh kita. Misalnya, ketika kita benar-benar marah, kita mungkin merasakan ketegangan di otot kita dan rasa panas di wajah kita. Kecakapan hidup dengan mengekspresikan emosi dalam berempati yaitu tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi dan perasaan mereka sendiri. Penting juga untuk mencoba memahami perasaan orang lain, termasuk dampak dari kata-kata dan tindakan mereka pada orang lain. Keterampilan hidup yang penting ini dikenal sebagai empati. Dengan memahami bagaimana perasaan orang lain, kita dapat menemukan cara untuk membantu mereka atau menghindar dari perkataan ataupun perbuatan yang dapat menyakiti perasaan mereka. Sedangkan kecakapan hidup dengan mengekspresikan emosi dalam berpikir kritis yaitu berpikir kritis adalah kemampuan untuk meninjau masalah dari berbagai perspektif dan membuat pilihan yang terbaik. Terkadang mudah yang bertindak berdasarkan emosi kita, terutama jika dirasa sangat kuat. Kita sering berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk bereaksi terhadap suatu masalah tanpa melihat kemungkinan lain yang mungkin lebih baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis, kita mempertimbangkan masalah yang kita hadapi dari perspektif yang berbeda dan memilih tindakan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Nah adik-adik, ibu akan menampilkan gambar diagram segitiga tentang mengekspresikan emosi. Simak gambar tersebut. Nah adik-adik sudah memperhatikannya gambar emosi. Nah di sini ibu akan jelaskan masing-masing poin pada gambar segitiga. Nah yang pertama situasi. Situasi adalah hal yang terjadi yang membuat kita berpikir, merasakan atau bertindak dengan cara tertentu. Misalnya, hal tersebut bisa berupa sesuatu yang seseorang katakan atau sesuatu yang bisa kita lihat atau lakukan. Kedua, pikiran. Pikiran menggambarkan pikiran yang ditimbul
oleh suatu situasi. Bagaimana kita menafsirkan situasi tersebut, apa artinya bagi kita. Ketiga, emosi menggambarkan bagaimana pikiran kita dapat membuat kita merasakan sesuatu atau mengingat siswa-siswi bahwa semua emosi dapat dijelaskan dalam satu kata. Keempat, tindakan menggambarkan reaksi kita terhadap sebuah situasi atau bagaimana kita mengekspresikan emosi yang kita rasakan. Selalu ada lebih dari satu cara untuk bertindak atau mengekspresikan emosi kita. Dan yang terakhir yaitu perasaan. Perasaan menggambarkan emosi bagaimana perasaan kita dengan lingkungan sekitar kita. Jadi, hari ini adik-adik dapat belajar bagaimana mengidentifikasi emosi, perasaan, dan bagaimana terhubung dengan pikiran dan tindakan. Dan kita dapat menggunakan keterampilan berempati dan emosi atau perasaan. Dengan menggunakan keterampilan berpikir untuk berpikir tentang mengekspresikan emosi dan menanggapi situasi dengan cara yang positif untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, adik-adik, sekian materi bimbingan konseling tentang kecakapan hidup dengan mengekspresikan emosi pada hari ini. Dari apa yang Ibu jelaskan, apa yang telah kalian pahami, silakan kalian komen di bawah ini atau kalian bisa chat WhatsApp Ibu. Nah, sampai jumpa. Semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.